Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita semua masih ada sampai saat ini. Kita akan mulai ibadah kita di siang ini. Kita akan pujian yang berkata, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami masih boleh bernapas dan percaya bukan karena kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini kami mohon Tuhan boleh datang ke tempat ini dan boleh berkumpul. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berapi kami semua yang hadir di tempat ini, hati kami, pikiran kami, supaya ibadah kami di pagi ini Bapa, di siang ini dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Kita akan pujian yang berkata, tak pernah kurang akan kesetiaan.
persembahan yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan di sini waktu ibadah kami yang kedua Tuhan. Kita masih memberikan kesehatan Tuhan untuk umat-umat Tuhan untuk datang ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Dan kami Tuhan memberi dengan sukacita Tuhan kepada Tuhan dengan apa yang terbaik dalam kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan setiap pemberian kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda Tuhan setiap jemaat Tuhan Yesus. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kemudian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah kita siapkan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Allah. Kita akan ujian yang berkata, Rohmu yang hidup mengalir tangan kami. Jiwaku
menyayangkan, kiranya boleh menyukakan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan Tuhan Yesus boleh berikan pada hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau menerima ya Tuhan kebenaran firman ini ya Tuhan. Tuhan Kau juga memberkati mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersiap hati ya Tuhan untuk melihat kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang manis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup. Hidup. Yesus. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ketemu pada akhir bulan September, dan kita bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan kita hidup, napas, bergerak, sehat. Ini bukan kebetulan, tapi semua karena anugerah kebaikan yang luar biasa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih, kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah pagi hari ini. Kita akan buka 2 Timotius 3 ayat 16. Lalu sudah dapat, saya undang kita berdiri semua dan kita akan baca ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kepada 40 penulis Alkitab, mereka tidak mengerti. Bahkan kalau kita lihat ada satu hal yang sangat membingungkan, bagaimana Musa, dia tulis kitab Kejadian sedangkan dia hidup berapa lama setelah kejadian itu terjadi. Tapi dia tulis mendetail. Waktu Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal waktu itu Musa belum hidup. Titik koma dia bisa tulis dengan jelas. Kenapa? Karena Musa, salah satu penulis Alkitab, yaitu kitab Taurat, dia menulis Alkitab itu dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab ini adalah kitab, bukan sekedar Alkitab. Tapi menurut catatan saya baca, udah ada ribuan bahasa yang diterjemahkan, yang menerjemahkan Alkitab ini. Ribuan bahasa. Ya, nggak ada satu buku yang bisa menandingi ya banyaknya terjemahan yang dilakukan oleh manusia di kolong langit ini kecuali Alkitab. Ya, saya menemukan waktu ada di Palestina sana, ternyata di sini juga ada bahasa Batak. Dan macam-macam bahasa ada. Itu yang ada di tanah Palestina, di Israel. Di seluruh dunia hampir sebagian besar bahasa-bahasa yang di dalam suku yang ada di Indonesia sudah ditulis, ya, menerjemahkan isi Alkitab. Nah, karena apa? Alkitab itu adalah kitab sejarah, kitab budaya, kitab sastra, kitab ilmu pengetahuan, kitab etika, kitab moral, kitab integritas, dan segala macam yang dibutuhkan oleh manusia. Inilah kitabnya. Ya, kita tahu kita asal dari mana? Ini yang tulis. Ya, karena kalau kita tidak tahu kita asal dari mana, ada pendapat para arkeolog, dia bilang kita berasal dari monyet. Ya, saya tidak membantah, kaulah dari monyet, saya bukan dari monyet. Nah, itu. Jadi kita melihat ini adalah satu buku Alkitab ini memberikan satu penjelasan kehidupan manusia dari awal sampai akhir dan sampai kekekalan. Itu dia Alkitab. Nah, dari mana kita bacakan Alkitab itu bisa begitu komplit tertulis? Karena yang mengilhamkan, yang memberikan inspirasi, yang memberikan petunjuk untuk para penulis itu adalah Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus sendiri.
Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Alkitab ini berguna untuk mengajar, ya. Saya saat ini sedang mengajar, memberitahu kepada saudara apa arti Roh Kudus dalam hidup para penulis. Kemudian Alkitab ini juga untuk menyatakan kesalahan, ya. Pencuri, bagaimana kita tahu itu salah kalau bukan Alkitab? Hukum-hukum positif di dunia ini diambil, diadopsi dari Alkitab. Mencuri, membunuh, memerkosa, merampok itu dosa, dan itu diterapkan ke hukum positif. Dari mana dapatnya? Sebelum hukum positif ada di bumi ini, ada hukumnya yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, itu sebabnya kita tahu bagaimana ya dosa itu. Karena apa? Menyatakan kesalahan itu hanya Alkitab yang tahu ini salah, ini benar, itu bisa, itu tidak bisa. Alkitab. Di luar dari itu hanya sekedar adopsi, lip service kata orang dunia. Karena apa? Dia cuma adopsi, tapi dia bukan dia yang punya asli. Yang punya asli adalah Alkitab. Kita bersyukur kita punya Alkitab yang kita dapat ilmu yang tinggi, ya, mengajar, kemudian mengatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya. Bagaimana caranya kalau orang itu tidak benar hidup, ya, diperbaiki kelakuannya dengan Alkitab, ya. Alkitab yang memberikan sanksi kalau orang berbuat dosa, sanksinya. Bahkan Alkitab kalau kita baca dalam hukum Taurat, sanksinya tegas. Tidak beribadat hari Sabat, hari Minggu, hukumannya rajam dengan batu. Itu. Jadi kalau kita disuruh Tuhan ibadat, gembala suruh, kita ini sudah enak, enggak dirajam dengan batu. Orang Israel tidak datang ibadat Sabat, siapa dia? Oh, ada di kemah, udah pulang, tangkap, bawa di lapangan, rajam dengan batu, habisin. Kenapa? Melanggar Taurat. Sekali lagi, kita bukan hidup di zaman Taurat, kita hidup dalam kasih. Zaman kasih, tapi jangan kita abaikan kasih Tuhan yang melimpah itu lalu kita entengkan. Udahlah, kalau nggak ibadat sih nggak apa-apa, minggu depan juga boleh, nggak dapat minggu depan boleh. Iya, Tuhan tidak marah. Mungkin orang itu masih berdiri, masih bergerak jalan, tapi sudah jadi apa? Mayat, artinya dia tidak punya kehidupan lagi. Karena apa? Dia tidak taati firman, ya. Jadi saudara lihat, orang-orang yang teroris yang nggak ke ruang hidup itu orang-orang yang mengabaikan ibadat. Jam ibadat dia bilang, oh ada sibuk ini, ada sibuk. Memang kalau mau bilang sibuk, siapa yang lebih sibuk dengan Tuhan Allah? Dia ngatur semesta, tapi dia bisa waktu. Hari ke-7 saya harus istirahat, Tuhan sendiri istirahatkan dirinya untuk ngajar kita. Jadi kalau kita ibadat, ini adalah aturan Tuhan, ya, yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada orang Israel untuk kita ikutin. Dan saya bisa tanya, mereka yang rajin, biarpun banyak persoalan masalah, dia happy. Tapi orang yang tidak rajin ibadat, ya, bohong kalau dia bilang tidak masalah, dia tutup aja itu. Karena apa? Permasalahan dalam hidup ada. Cuma bagaimana kita mengolah, ada katanya memanage masalah itu. Bagaimana kita mengolah, memanage masalah itu supaya kita tidak stres, kita tidak tertekan, kita tidak depresi. Yaitu apa? Datang sama Tuhan. Ini saudara datang sama Tuhan loh. Saudara datang sini untuk menyerahkan persoalan saudara, menyerahkan masalah saudara. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya serahkan sama Tuhan. Udah, tenang, kita nggak usah mikir, udah. Kalau orang yang tidak tahu tuh dia mikir terus gimana jalan keluar, bagaimana saya menghadapi COVID sampai saat ini belum ada jalan keluar, stres sendiri dia. Kita kan enak, 18 bulan dipelihara Tuhan. Karena apa? Kita harus menyerahkan, berdoa dan menyerahkan persoalan kita sama Tuhan. Itulah kata Alkitab, di mana Alkitab itu memperbaiki kelakuan dan mendidik, mengajar. Nah, itulah kita saat ini sedang diajar bagaimana cara kita hidup bermasyarakat. Kita diajar. Kita nggak sembarangan orang datang di sini langsung kita seenaknya keluar tanpa masker, kita ikutin. Ya, kita di sini dia mengajar masyarakat untuk apa? Bagi kasih. Dulu Sukapura ini namanya Sukapura Bacok. Tapi ketika kita ada di sini, kita berdoa, kita puasa, kita adakan doa peperangan,
Kayaknya namanya Sukapura Bacok itu hanya cerita dulu, tapi sekarang tidak lagi. Tidak ada lagi kekerasan di sini, tidak. Karena apa? Ada umat Tuhan yang berdoa, yang minta perlindungan Tuhan. Karena dididik di sini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita cukup, kita dianiaya, kita diintimidasi, kita diteror, tapi kita tidak usah balas. Nah, akhirnya kita melihat setan yang kalah. Siapa yang bela? Tuhan. Karena yang kita buat di sini bukan maksiat, bukan tempat minum alkohol, penjualan narkotika, bukan. Ya, tidak, kita tidak lakukan hal-hal yang najis. Ibadat, berdoa buat negara, berdoa untuk lingkungan. Ya, kita bisa buktikan keluar. Bahkan saya berani bicara sama gubernur sampai dia bilang, orang Kristen kalau tidak dididik dia akan lebih jahat dari orang siapapun yang ada di dunia ini, karena Alkitab yang tulis. Siapa yang bilang? Saya dapat itu dari kita. Coba, ya, orang-orang yang dari daerah datang di sini kalau tidak dididik jadi liar. Coba lihat aja orang-orang daerah yang menguasai katakan Jakarta, bukan orang-orang Betawi, orang daerah yang tidak dididik, khususnya dia dari kalangan Kristen. Salib gede-gede di sini, tapi ada di sana tukang copet, tukang rampok, tukang todong. Lihat salib besar. Makanya saya bilang sama wali kota, kalau orang Kristen tidak dididik, dia akan jahat ajubilah. Dia cuma satu setannya. Tapi kalau tidak dididik, dia akan dapat 7 setan jadi 8 setan. Dia nggak akan takut siapapun. Karena nggak dididik. Jadi saya datang untuk mendidik orang-orang Kristen di Jakarta supaya supaya tidak jadi jahat. Saudara lihat, penjahat kelas kakap baru keluar dari Nusa Kambangan, katanya, oh dia sudah di penginjil. Baru 1 tahun 2 tahun ini udah bunuh orang lagi. Itu kenapa? Euforia, nggak dididik, di penjara nggak dididik. Saudara tahu siapa namanya? Masuk. Dan biasanya tokoh-tokoh yang Kristen yang tidak dididik di sini jadi liar, jadi penjahat, jadi kepala geng. Itu dia. Ada di mana? Di Jakarta. Saya nggak bilang orang-orang Kristen baik-baik, kecuali kalau dia dididik. Kalau dia mau dididik, dia jadi baik. Dia akan topang negara, dia akan perhatikan orang lain, dia akan berdoa untuk lingkungan. Tapi kalau orang Kristen tidak dididik, jadi pengedar narkoba, jadi pembunuh kelas kakap. Ya. Itulah saudara dan saya. Bersyukur kita dididik dengan firman, kita jadi orang yang baik, orang yang terhormat, warga Jakarta yang tidak memberikan kesulitan kepada pemerintah. Karena apa? Hukum pemerintah kita sudah belajar lebih dahulu, baru kita terapkan. Hukum pemerintah itu di bawah, karena diambil Alkitab. Orang mencuri, dia sudah ketangkap, pegang, ini barang, HP dia ambil, sudah di kantong, pencuri, ada pasal. Tapi Alkitab enggak loh. Alkitab enggak. Baru lihat ada HP jatuh di jalan, itu orang punya, jangan ambil. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Nggak ada orang, kebetulan ambil aja. Puji Tuhan, saya dapat. Ya, mencuri nggak? Mencuri, bukan kita punya kok. Jangan bilang, kebetulan. Tidak, Alkitab yang ajar. Melihat barang orang, mengingini barang orang lain, itu sudah mencuri. Itu Alkitab loh. Kalau hukum dunia ini, kalau sudah ketangkap, baru mencuri. Kalau Alkitab katakan baru ingin, sudah dosa. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Ya. Perzinahan, asusila. Kalau sudah ketangkap hansip, sudah, itu dia dosa. Bawa aja ke KUH, bawa aja, suruh dia nikah. Tapi Alkitab tidak, baru lihat lawan jenis sudah tergerak sawatnya, dosa. Dari mana kita tahu? Alkitab. Hebat Alkitab ini. Ya. Orang-orang korupsi yang sedang berlanjut, saya sedih sekali lihat wakil ketua DPR kita ditangkap karena mencuri. Itu mencuri kok. Ya. Akhirnya diturunkan dari wakil ketua DPR. Malu. Gajinya saya hitung-hitung, pemasukan mereka 1 bulan 600 juta. Apalagi yang kurang? 600 juta yang dia olah.
Dia mau buang ke got, kalau dia mau, yang penting dia sudah terima. Kurang, terlalu banyak. Tapi karena serakah, karena nggak ada firman. Orang Kristen juga ada yang melakukan begitu. Dipercayakan untuk mengolah uang rakyat, dia korupsi. Dia ambil bansos, malu. Dari mana kita tahu dia penjahat? Dari Alkitab. Jadi kita bersyukur kita punya, punya buku pelajaran yang hebat, yaitu Alkitab. Nah, kita lihat juga Roma 15 ayat 4. Alkitab ditulis untuk pelajaran kita. Tadi saya sudah baca. Coba sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kristus, dari kitab suci. Tekun belajar. Saudara datang tiap minggu, saudara ada nanti di PA, saudara ada nanti di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang nanti kita akan lakukan, nanti mungkin kelompok sel. Itu untuk ketekunan kita belajar. Supaya apa? Kita bisa lulus. Anak-anak kalau nggak tekun belajar, waktu diuji nggak lulus, ya nggak naik kelas. Kita juga harus tekun, karena ini kita pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, ya. Nah, bagian yang kedua kita lihat nubuat, ya. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sebagai nubuat untuk manusia dan alam semesta sampai kekekalan. Sekali lagi, bukan cuma manusia dan alam semesta, tapi Alkitab berbicara kita tembus. Langit bumi ini akan hilang, kata Alkitab, tapi kita tembus. Dari mana kita tahu kita tembus masuk dalam kerajaan Allah? Alkitab. Kitab Wahyu menerangkan apa yang akan terjadi yang kita akan dapatkan sesudah kita tinggalkan dunia ini. Dari mana kita tahu? Ilmu pengetahuan kabur, nggak tahu. Mereka cuma sampai di bulan, mereka cuma sampai di Mars, mereka mau coba di planet yang lain, cuma sampai di situ. Tapi kita, anak Tuhan, tembus lewat Mars, lewat Jupiter, lewat semua planet yang ada. Kita dapat dari mana pengetahuan ini? Alkitab. Jadi kita orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi, lebih daripada para profesor doktor yang ahli ilmu pengetahuan iptek yang ada. Karena apa? Mereka cuma sampai di situ. Selesai. Kalau mati kemana? Nggak Allahu alam, terserah mau kemana saja. Karena nggak tahu dia cuma pinter di dunia ini, tapi sesudah dia meninggal dia nggak tahu dia mau kemana. Kita tahu. Saya mau tanya, saudara, ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara yakin saudara masuk surga? Nggak kedengaran suaranya. Bagi saudara yang ada saat ini, kalau saudara mati, saudara percaya saudara akan hidup kekal? Dari mana amennya tahu? Dari mana amennya? Dari mana saudara bilang, iya, pasti? Alkitab yang bilang, bagi orang yang percaya, ya, dia tinggalkan dunia ini, dia pasti masuk surga, pasti. Tidak ada satu buku yang ada di dunia ini yang mengatakan ketika mati masuk dalam kehidupan kekal dengan pasti. Mudah-mudahan ada, tapi Alkitab katakan pasti. Ya, dalam kitab Roma, dalam kitab Yohanes dikatakan pasti. Karena apa? Tuhan Yesus yang sudah membeli kita dengan darahnya, dan dia akan bawa pulang kita ke tempatnya. Nah, terus kita lihat nubuat untuk manusia dan alam semesta. 2 Petrus 1 ayat 20-21, ya. Coba lihat 2 Petrus 1, ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, ya. Saudara, nubuat dalam Alkitab tidak bisa ditafsir sendiri. Kami kalau baca Alkitab untuk berikan kepada saudara, jangan saudara pikir kita cuma asal baca. Doa, puasa, tanya apa arti ayat itu. Karena kalau cuma bilang, oh ini artinya gampang kok. Ya.
Jadi saudara, sebagai pelayan-pelayan kalau mau dikasih kesempatan untuk bawa firman, belajar, tanya Roh Kudus, berdoa, apa arti ini? Karena varian dari satu ayat bukan cuma satu tujuan. Memang secara akademis biasanya cuma ada 21 jalur satu ayat. Tapi saya menemukan lebih dari itu. Lebih dari itu. Billy Graham, dia khotbah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, dia hanya ambil ayat Yohanes 3 ayat 16. Itu terus, tapi selalu baru. Itu Billy Graham, almarhum dia sudah almarhum, meninggal sebagai penginjil. 100 tahun Tuhan izinkan dia hidup. Satu ayat. Tapi dia bisa ambil dari sisi ini dan segala macam dia ambil. Kok bisa dapat ilmunya begitu hebat, hikmatnya? Iya, Roh Kudus yang tuntun dia. Saudara juga bisa. Jangan cuma pikir, itu cuma punya gembala. Gali. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Jangan cuma taruh diam di hati, cuma tahu diam di Alkitab. Explore, tanya, dekat dengan dia dan tanya apa arti ini. Saya nggak ngerti, saya sudah dengar ini artinya, tapi Roh Kudus punya cara yang lain, dia akan buka rahasia-rahasia yang masih terpendam, itu kata Alkitab. Nah, kita punya kesempatan, kita bukan lagi Musa, kita di mana saudara ada, gali, dekat dengan Roh Kudus, nanti Tuhan akan kasih. Oh, kamu ada di ini yang kamu akan berikan kepada lingkungan di mana kamu berada. Jadi kita tidak cuma datang di kebaktian, cuma datang makan habis. Gali, baca Alkitab, baca. Saya pernah menjadi pimpinan proyek bangun SMA Taman Siswa tahun 1974 di Jalan Garuda. Sementara bangun, banyak orang yang kesurupan. Lalu bilang, salah satu orang kesurupan bilang, kepala proyek, ya, potong kambing putih, ya, ayam putih, ya, untuk dipersembahkan kepada mbah yang ada di sini. Ada dia punya mbah, saya nggak perlu ingat mbahnya apa itu. Pokoknya setan lah. Kasih tahu sama kepala proyek, kalau nggak kepalanya diambil. Serem juga. Saya waktu itu punya kuli orang pekerja di proyek ada puluhan. Mereka kasih tahu, Pak, ini ada pesan dari mbah apa, dia punya nama. Bapak harus sembahkan ini dan ini. Wah, saya bilang, oh iya, ya udah. Esok saya ambil pendeta saya datang buat situ, doakan ini proyek. Sampai selesai nggak ada apa-apa. Karena apa? Saya punya pengetahuan firman. Kalau tidak, mbah bilang loh, kambing putih. Kalau nggak kepala proyek, kepala kamu hilang. Sama saya ini, kepala saya masih ada. Saya tahu dari mana? Karena saya tahu firman. Kalau enggak banyak orang-orang Kristen, itu ada orang pintar situ. Oh, itu ada dukung hebat. Oh, itu ada orang begini. Kasih dia aja. Enggak dia. Padahal kita punya Tuhan. Ini ada. Cuman kita rendahkan Tuhan karena kepicikan pikiran kita yang bodoh, yang kita selang cuman bilang saya orang Kristen tapi tidak punya arti sebagai orang Kristen. Cuma hanya sebagai KTP. Lanjut. Lihat. Nubuat. Jadi sudah baca nubuat, ya. Dalam Alkitab tidak bisa ditafsirkan sendiri, tetapi tanya Roh Kudus. Kami juga hamba-hamba Tuhan sehebat apapun. Coba ada doktor, ya, profesor yang menjadi dosen atau menjadi rektor, tanya, kamu kalau baca Alkitab berdoa dulu nggak? Kalau dia nggak berdoa, belum kamu dapatkan itu hasilnya. Baca ini harus dengan doa, nggak cuma baca ini apa ya kitab ini kok. Makanya ada orang kalau mau cari tidur, susah tidur, ada orang udah baca Alkitab, baru 5 menit sudah sayu, ini tidur. Itu ada obat tidur. Apa itu Alkitab? Enak aja Alkitab bikin obat tidur. Ini kitab kehidupan, kitab masa depan, kitab sekarang. Nah, saudara, kita lihat protokol Alkitab diberitahu kepada saya 6 bulan lalu. Kalau enggak, saya nggak tahu apa mau kasih tahu sama saudara. Siapa yang beritahu? Roh Kudus. 18 bulan sehat kan? Saya mau tanya, 18 bulan sehat kan? Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus yang kasih tahu. Lalu saya beritahu kepada saudara, lakukan protokol Alkitab.
Hebat Roh Kudus, dia tahu menjaga kita untuk hari esok dan seterusnya. 18 bulan saya juga nggak ngerti. Ketika diberikan Roh Kudus, berikan pengetahuan, berikan pelajaran kepada jemaat, lakukan protokol. Saya hanya sampaikan, ya. Bagaimana nanti waktu saya sampaikan saya nggak tahu. Saya boleh tiba ke 18 bulan, tapi ternyata 18 bulan loh kita sudah jaga Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, ya. Itu sebabnya kita lihat Roma pasal 12 ayat 6. Kita lihat di situ Roma 12 ya, sedikit. Ini Roma 12 ayat 6, coba. Roma 12. Ya, Saudara, di situ Roma 12 ayat 6 dia katakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Ya, ayat yang berikut dikatakan bahwa ada 7 karunia. Ya, motivasi yang ada di sini yaitu melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia membagi-bagikan sesuatu, dan karunia pimpinan, dan terakhir karunia kemurahan. Saya nggak uraikan di sini, tapi saya memberitahu karunia-karunia ini saudara gali dan dapatkan dalam hidupmu, karena ini akan membuat saudara beda dengan tetanggamu. Saya beda dengan gereja yang lain, meskipun kita sama orang Kristen, karena Tuhan kasih tahu dulu sama saya protokol Alkitab. Sekarang saya bagi kepada mereka. Ya puji Tuhan, saya dapat duluan. Karena apa? Saya cari. Kalau saya nggak cari, mana bisa saya kasih tahu sama saudara, lakukan protokol Alkitab, lakukan. Kalau saya nggak tahu, ya sudah, biasa aja. Nggak usah datang kebaktian, tinggal aja di rumah, ikut live streaming aja, cukup. Kalau saya tidak, datang. Kalau datang. Justru mereka yang tinggal di rumah, yang ngumpet di rumah, itu dijemput sama COVID. Ada nggak di sini dijemput sama COVID di rumah? Datang gereja, bukan di rumah. Ada nggak? Anugerah Tuhan. Saya belum sampai saat ini. Kalau itu memang ada terjadi, ya itu urusan Tuhan. Tapi saya mau beritahu, 18 bulan saya belum pernah jemaat Immanuel dan Sadai saya bawa dikubur karena dia mati karena COVID. Saya teriak di sini, Tuhan jadi saksi. Amin. Jadi bukan main-main kalau saudara datang ibadah, terima perjamuan Tuhan, terima hidup. Jadi kalau cuman ada di kebaktian, pakai waktunya, ya, pakai waktunya. Saya bilang sama pengerja, kalau kamu mau doa, saya punya jeruk, ambil di sana. Kalau waktu kamu doa mau ngantuk, isap, sudah, minta. Kan cuma bertahan berapa menit. Kalau ada tukang ngantuk di sini, bawa jeruk. Kalau nggak, minta dari saya. Cuman 30 menit saya dijatah. Saudara datang cuman tidur. Dapat apa? Di luar situ COVID yang tunggu Anda. Minta sama Evra, ada jeruk, disap, bawa aja. Pas sudah berasa, udah langsung, nggak ada orang marah kamu akan melotot sendiri. Saya ingin supaya Anda diberkati, ya. Kalau ada orang bilang senggol, saya bilang nggak usah senggol, bawa aja jeruk sendiri, ya. Ngapain gue lagi dengar firman nyenggol orang kiri kanan, nggak ada kerjaan Pak. Ini karena waktu firman disampaikan, kita mendapatkan hikmat, dapat ilham, dapat pengetahuan dari Tuhan menghadapi kesulitan hidup yang tidak ada taranya di dunia ini, saudara. Tidak ada. Itu sebabnya saudara, gunakan waktu yang saudara dapatkan dari Tuhan. Karena apa? Karunia itu kita harus gali. Sekali lagi saya tidak uraikan lebih jauh, tapi kita lihat Roma 1 ayat 12, Roma 12 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bodoh, gelap, sia-sia. Kenapa? Tidak minta pimpinan Roh Kudus melalui Alkitab. Banyak orang Kristen yang tahu saya orang Kristen, tapi bodoh, gelap. Karena apa? Tidak ada pengetahuan, tidak ada wawasan Alkitab. Ya, dia cuma tahu Yohanes 3 ayat 16, selesai itu sudah nggak ada. Yesus mati buat saya. Emangnya enak bener. Lalu kalau kamu sudah diselamatkan, lalu kamu cuma pikir diri sendiri. Tuhan bilang ketika kamu selamat, kamu pikirkan orang lain, doakan orang lain. Itu Alkitab katakan. Jadi kita diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hebat sebenarnya, bukan orang yang biasa. Ya. Nah, saudara lihat bagaimana dikatakan Alkitab. Ya, tanpa Roh Kudus manusia akan jadi bodoh dan gelap.
Sebabnya Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dieksplor, digali. Dekatin dia terus. Saya suka baca bahasa Mandarin. Guru saya bahasa Mandarin, dia bilang begini, kalau kamu belajar buku bahasa Mandarin, kamu harus dekati terus bahasanya. Kalau nggak hilang, ya memang hilang juga. Karena dia punya huruf bahasa Mandarin kan kayak cacing begini-gini. Saya sudah lupa, karena saya nggak belajar, nggak ikutin terus. Alkitab juga begitu. Kalau kita nggak belajar, nggak gali, kita lupa. Makanya digelap dan bodoh. Ya, saya ajar di sini jemaat supaya dewasa. Bukan mau bilang begini aja. Bukan cuma Anda terima kesehatan lalu COVID, tidak. Tuhan angkat karena ada persoalan lain yang nggak ada di depan. Tapi kita sudah siap. Karena apa? Kita tahu Alkitab yang akan membuka rahasia. Ini apa masalahnya? Ini jalan keluar gimana? Tuhan akan buka. Terus 1 Petrus 1 ayat 11. Coba. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah mereka. Roh Kudus Maha Tahu. Saya simpulkan di sini, Roh Kudus Maha Tahu, ya. Kalau Tuhan, saudara mau cari tahu sesuatu yang rahasia, tanya sama Roh Kudus. Daniel dan Yusuf, mereka mendapat rahasia yang tersembunyi karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Baca kitab Kejadian pasal 37 sampai 41 dan baca kitab Daniel. Saudara akan menemukan di mana rahasianya Daniel. Karena apa? Mereka dekat dengan Roh Kudus. Tuhan kasih tahu ini terobosan ke depan. Ini yang akan kamu lakukan. Ini yang kamu kasih sampaikan ke raja. Maka raja akan hidup dan seluruh kerajaan Mesir. Siapa? Roh Kudus. Sekarang kita ada di zaman seperti itu. Jangan lepaskan Roh Kudus. Jangan abaikan Roh Kudus. Dekat terus dengan dia, ya. Yang terakhir, ya saudara, ya. Yang terakhir, Roh Kudus membawa pada kebenaran dan kesempurnaan. Terakhir, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang diberitahu kepada orang yang mau dekat dengan Roh Kudus, minta ilham dan Roh Kudus. Dia akan memberitahu sebelum dia kasih tahu orang lain, dia kasih tahu kepadamu. Itu hebat Roh Kudus. Kita punya. Jangan lepaskan Roh Kudus. Ya. Saya waktu tinggalkan tanah Minahasa, Tuhan, saya cuma ada Roh Kudus. Tahun 70 saya tinggal di Minahasa. Saya cuma ada Roh Kudus. Tolong saya Tuhan. Dan itu yang saya jaga sampai sekarang. Setelah saya bekerja, Tuhan kasih juga pencerahan. Cari proyek, cari order saya. Tuhan kasih melalui hikmat dari Roh Kudus. Saya nggak nyari kemana-mana, tapi Tuhan kasih pekerjaan. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Dan akhirnya apa? Anugerah Tuhan. Saya di Jakarta bukan jadi gembel, bukan jadi bandit, tapi saya ditolong oleh Roh Kudus. Dan kalau saya sudah dapat pertolongan, saya bagikan kepada saudara, supaya saudara juga akan bisa dapat seperti saya, bahkan lebih. Saya suka saudara akan lebih dari saya. Karena itu saudara, Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, kesempurnaan, dan hal-hal yang akan datang. Sekali lagi, Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Dari kebenaran datang kepada kebenaran, kesempurnaan rohani atau iman kita, dan hal-hal yang akan datang, ya. Hidup penuh Roh Kudus, itulah yang menjadi kerinduan Bapa di sorga bagi kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya, luar biasa Tuhan kita, ya. Dia Tahu keadaan saudara untuk hari esok. Saat ini dia sudah buka, dia sudah beritahu rahasianya. Bagaimana untuk tahu hari esok? Pegang firman Allah, bertanya kepada Roh Kudus, saudara tahu hari esok, dan seterusnya.
hari Tuhan pada waktu Roh Kudus yang Kau berikan kami akan memimpin kami, akan melindungi kami, mengajar kami Tuhan, hingga kami hidup benar di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah mengingatkan kami. Lewat Bapak Gembala Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan, dan urapan yang baru senantiasa Tuhan. Sehingga lewat pelayanan Bapak Gembala Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Engkau. Lewat pelayanan Bapak Gembala Tuhan, jemaat yang ada di Sukapura Tuhan juga memenangkan jiwa bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kesempatan siang ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala keberadaannya. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mengganggu kesehatan Ibu Gembala Tuhan, Engkau yang akan pulihkan, Engkau yang akan sehatkan Tuhan. Juga dengan kesehatannya Ibu Gembala boleh menampingi Bapak Gembala dalam penginjilan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu tertanam di dalam hati kami, tumbuh berbuah Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur sidang Jumat berdiri dan nyanyikan pujian bersama. Keajaiban dari Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 18 bulan dan kami boleh ada dengan keadaan sehat, terjaga, terlindungi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Sorga. Umat-umat-Mu yang sudah datang pada saat ini membawa korban khusus mereka, mengembalikan milik-Mu Tuhan, milik tangan-tangan yang memberi, yang mempraktekkan firman Allah dalam soal memberi sesuai dengan protokol Alkitab. Tuhan, mau berdoa supaya mereka akan hidup, mereka akan berjaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, karena kami tahu Tuhan pelihara mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mata pencarian, perdagangan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak kami yang dalam pendidikan, Tuhan berikan kesehatan dan kecerdasan. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati juga bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan yang terendah. Berikan kesehatan juga buat mereka. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami supaya mereka hidup dalam kebenaran, tidak korupsi, tidak malas untuk melaksanakan tugas, tapi mereka benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini doa, ini permohonan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji, pujian dan besarkan. Korban khusus umat-umat-Mu yang telah mereka berikan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati, Tuhan didik semua yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka korbankan. Tuhan tolong juga umat-umat-Mu yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka, usia yang Tuhan berikan pada minggu-minggu yang sudah lewat.
mereka boleh mendapatkan kesehatan, napas, kehidupan, dan biar mereka tahu kepada siapa mereka harus mengucap syukur. Usia, umur panjang hanya dari Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dengan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Tuhan memberkati.